Jabal mempersembahkan sebuah drama Cinta Sedalam Al-Kautsar. Kali ini mengetengahkan kisah keteladanan Nabi Ibrahim yang mengajarkan kepatuhan tanpa syarat kepada Allah Ta'ala. Naskah tulisan Ustazah Rahmawati Nurjana. Inilah kisah kepatuhan sang Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihi salam. Selamat menyaksikan. Setelah berpuluh-puluh tahun, Nabi Ibrahim mendambakan buah hati. Ketika kala itu Nabi Ibrahim berusia 86 tahun. Ketika ia memasuki usia senjanya, akhirnya Allah menganugerahkan seorang anak laki-laki kepada Nabi Ibrahim dan Ibunda Hajar. Anak itu ia beri nama Ismail. Tidak lama setelah kelahiran Ismail, Allah menguji kepatuhan Nabi Ibrahim dengan memerintahkannya membawa Ismail kecil dan Ibunda Hajar pindah dari Syam ke Mekah. Mekah kala itu adalah lembah tandus yang tiada air, tiada tumbuhan, dan tiada seorang manusia pun hidup di sana, kecuali pasir dan batu. Dengan berbekal geribah berisi kurma dan bejana kulit berisi air untuk hidup beberapa hari, Nabi Ibrahim meninggalkan keduanya di tempat yang tandus, tempat yang nantinya akan dibangun Ka'bah yang menjadi kiblat seluruh umat manusia. Aku tinggalkan engkau di sini, wahai istriku. Apapun yang terjadi, janganlah engkau meninggalkan lembah ini. Engkau mau kemana, wahai Ibrahim? Engkau meninggalkan kami di lembah yang tandus ini, yang tidak ada manusia pun di sini. Engkau mau kemana, wahai Ibrahim? Engkau mau kemana, wahai Ibrahim? Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Benar. Sesungguhnya Allah yang memerintahku. Bertawakallah kepada Allah yang telah menentukan kehendaknya. Sungguh, kalau bukan perintah Allah dan wahyunya, tidak sekalipun aku tega meninggalkanmu di sini seorang diri, bersama putraku yang sangat aku cintai ini. Jika demikian, pergilah suamiku. Jangan risaukan kami. Allah pasti akan mencukupi kebutuhan kami. Allah tidak akan menelantarkan hamba-Nya. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman, di dekat rumahmu, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Berilah rezeki kepada mereka dan buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ibrahim pun tidak dapat menahan air matanya.
meninggalkan istri dan putra tercintanya di Mekah yang masih sepi dan asing kala itu. Tak henti-hentinya Nabi Ibrahim memanjatkan doa dalam perjalanannya kembali ke Syam. Doa Nabi Ibrahim ini diabadikan di dalam Al-Quran, Surah Ibrahim ayat 37. Di tengah Sahara yang lengang, di lembah yang kering dan tandus, nun jauh dari peradaban, banyak cobaan yang menimpa Bunda Hajar. Terutama saat perbekalan habis dan Ismail menangis kehausan. Ibunda Hajar mencari-cari sumber mata air. Ia mendaki bukit Sofa, berdiri di atas sembari melihat ke penjuru lembah, berharap ada manusia yang dapat menolong. Namun ia tak dapati seorang pun. Dengan kesusahan, Bunda Hajar menuruni bukit Sofa, lalu mendatangi bukit Marwa. Namun ia tetap tidak menemukan seorang pun, dan tidak pula menemukan air. Bunda Hajar ingin sekali pergi dari lembah kering itu. Namun ia teringat pesan Nabi Ibrahim. Apapun yang terjadi, jangan pernah meninggalkan lembah ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha memberi rezeki. Aku telah berkeliling mencari-cari sumber air untuk kebutuhan kami. Namun aku tidak menemukan air. Bagaimana dengan anakku, ya Allah? Ismail kecil yang dari tadi menangis kehausan. Kisah Bunda Hajar berlari-lari antara bukit Sofa dan bukit Marwa sebanyak 7 kali untuk mencari air ini, Allah abadikan sebagai salah satu rukun haji dan umroh, yaitu yang disebut dengan sa'i. Dalam keadaan lelah, namun tetap dalam keadaan taat kepada Allah, Bunda Hajar menemui Ismail yang ia tinggal di gurun. Sesampai di gurun, Bunda Hajar terkejut melihat air memancar di depan Ismail. Masya Allah, ada air. Zam-zam, zam-zam, berkumpullah, berkumpullah. Airnya sungguh banyak. Alhamdulillah anakku, Allah melimpahkan keberkahan air ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita minum, wahai anakku. Sejak adanya air Zam-Zam, datanglah burung-burung mengelilingi daerah yang ada airnya tersebut. Burung-burung itu kemudian menarik perhatian sekelompok bangsa Arab dari suku Jurhum yang merantau dan sedang berkemah di sekitar Mekah. Menurut keyakinan mereka bahwa di mana terlihat ada burung di udara, maka di bawahnya juga terdapat air. Mereka mengutus seseorang untuk memeriksa kebenarannya. Utusan itu lalu pergi mendatangi tempat di mana Bunda Hajar dan Ismail berada. Kemudian ia kembali ke kaumnya dengan membawa kabar gembira mengenai adanya air Zam-Zam
dan juga keadaan Bunda Hajar bersama putranya. Lihatlah, burung-burung mengitari lembah itu. Mungkin ada hewan buas yang meninggalkan mangsanya di sana. Bukan, itu bukan burung yang suka makan daging-daging. Burung-burung itu bertengger di lembah karena air. Iya, air. Mereka bergembira karena ada air. Izinkanlah saya untuk pergi ke lembah itu, menyelidiki kabar ini. Masya Allah, benar ada air. Wah, segar dan nikmat sekali air ini. Hah? Ada ibu menggendong bayi. Siapa dia? Sepertinya mereka adalah orang yang diberkahi. Aku harus segera kembali menemui suku dan menceritakannya. Wahai saudaraku, duduk dan beristirahatlah, dan kabarkanlah kepada kami apa yang terjadi di sana. Engkau benar, wahai saudaraku. Di lembah itu terdapat air dan seorang ibu beserta bayi yang tinggal di dekatnya, yang memiliki tanda-tanda kemuliaan dan kenabian. Tapi kita tidak punya tempat di sini. Mari kita ke lembah itu dan meminta izin agar bisa tinggal di tempat yang ada sumber airnya itu. Ibunda, apakah engkau mengizinkan kami untuk tinggal bersamamu di tempat yang dekat dengan sumber air ini? Silakan wahai tuan-tuan. Alhamdulillah, terima kasih wahai ibu yang diberkahi. Ayo segera kita bangun tenda-tenda di sini, wahai saudara-saudaraku. Ayo. Subhanallah, Allah telah mengabulkan doanya Nabi Ibrahim. Dengan limpahan karunia berupa air zam-zam yang diberikan oleh Allah, lalu banyak orang-orang singgah dan menetap di Mekah. Lembah yang dulunya lengang dan menyeramkan itu kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan manusia dan air. Akhirnya Ismail tumbuh besar. Akhlaknya terpuji seperti ayahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sewaktu Nabi Ismail mencapai usia remajanya, Nabi Ibrahim bermimpi bahwa ia harus menyembelih Ismail. Lalu Ibrahim menceritakan mimpinya kepada Ismail. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah, apa pendapatmu? Apakah itu perintah Allah, wahai ayahku? Laksanakanlah apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan menemuiku sebagai orang yang sabar dan patuh kepada perintah. Aku hanya meminta satu hal, wahai ayah. Dalam melaksanakan perintah Allah, ikatlah tanganku kuat-kuat agar aku tidak banyak bergerak, dan tajamkanlah pedangmu agar aku tidak lama menahan rasa sakit. Bahagialah, aku mempunyai seorang putra yang taat kepada Allah dan patuh kepada orang tua. Sungguh amat berat ujian yang dihadapi oleh Ibrahim. Ibrahim pun bersabar. Begitu juga Ismail, berharap pahala dan ridho dari Robnya, serta ingin berbakti kepada orang tuanya. Ismail pun meminta kepada ayahandanya untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Lalu Nabi Ibrahim mengasah pedangnya. Setelah itu, mereka berangkat menuju sebuah bukit yang aman untuk melakukan penyembelihan. Namun selama di perjalanan, Nabi Ibrahim dan Ismail digoda oleh setan.
Ibrahim, itu adalah anakmu satu-satunya yang lama kau nantikan. Astagfirullah, ini pasti bisikan setan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hai Ibrahim, itu kan anakmu sendiri. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba dipikirkan lagi Ibrahim. Apa kamu tidak kasihan? Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya, godaan setan pun dapat dihalau oleh Ibrahim dan Ismail. Ibrahim beserta Ismail sudah sampai di sebuah batu besar yang siap untuk menyembelih putra tercintanya. Ketika Ibrahim hendak menyembelih Ismail, datanglah malaikat Jibril. Malaikat Jibril menarik Ismail dengan cepat dan menggantinya dengan domba yang besar. Silakan ikat tanganku, wahai ayah. Baiklah anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Alangkah terkejutnya Ibrahim mengetahui bahwa yang disembelih bukanlah anaknya, tapi seekor domba. Ini adalah bukti kebesaran Allah, dan ini adalah awal perintah kurban bagi hamba Allah yang beriman.